Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Perkenalkan, nama saya Irma Nurhalizah dengan NIM 19005065. Saya mahasiswa dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang teknik-teknik identifikasi yang merupakan tugas akhir mata kuliah identifikasi kebutuhan sumber belajar pendidikan luar sekolah. Nah, sebelum kita masuk kepada teknik-teknik identifikasi, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu identifikasi. Nah, saya akan menjelaskan identifikasi itu sendiri. Identifikasi di sini ialah suatu tahapan proses yang terjadi dalam diri seseorang yang memiliki kesamaan dengan orang lain. Prosesnya dapat berlangsung tanpa disadari ataupun dilakukan secara sengaja oleh orang itu sendiri. Contohnya, seorang anak perempuan berusaha untuk menjadi pengacara setelah dewasa karena ia ingin menyamai pengacara terkenal seperti Hotman Paris yang diidolakannya. Nah, di sini saya akan membahas teknik-teknik identifikasi terdiri dari 4. Yang pertama yaitu ada observasi. Observasi ialah observasi atau pengamatan merupakan kegiatan memperhatikan objek penelitian dengan seksama. Selain itu, tujuan dari observasi itu sendiri yaitu mencatat setiap keadaan yang relevan dengan tujuan penelitian. Nah, saya juga akan membahas kelebihan dan kekurangan observasi. Yang pertama itu kelebihan. Di antaranya, observasi dapat melihat langsung kegiatan sehari-hari informan. Selanjutnya, observasi cocok untuk orang yang tidak memiliki tingkat kesibukan tinggi karena tidak harus terpaku pada waktu dan tempat tertentu. Selanjutnya, observasi dapat mencatat secara bersamaan adanya kejadian tertentu. Yang kedua tadi ada kekurangannya. Di sini yang kekurangannya yaitu observasi dapat menimbulkan perilaku atau sikap yang berbeda dengan perilaku sehari-hari karena merasa diamati. Selanjutnya, observasi. Ada berbagai hal yang tidak terduga sehingga mengganggu proses pengamatan. Terakhir, ada kejadian atau keadaan informan yang sulit diamati karena bersifat terlalu pribadi dan atau rahasia. Teknik observasi itu sendiri terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu observasi partisipasi dan observasi non-partisipasi. Nah, saya akan menjelaskan apa itu observasi partisipasi atau participant observation. Observasi partisipasi ini dilakukan dengan cara peneliti hadir di tengah-tengah informan dan melakukan berbagai kegiatan bersama sambil mencatat informasi yang dibutuhkan. Nah, kehadiran peneliti dapat diketahui oleh siapapun sehingga observasi ini bersifat terbuka. Yang kedua tadi ada observasi non-partisipasi atau non-participant observation. Nah, kedua ada observasi non-partisipasi. Observasi non-partisipasi ini dilakukan tanpa kehadiran peneliti. Bahkan mungkin responden tidak menyadari proses pengamatan tersebut. Observasi dilakukan dengan jarak jauh atau antara peneliti dan informan yang berbeda tempat.
itulah dia observasi. Ya, kita masuk yang kedua, yang selanjutnya, yaitu ada teknik wawancara. Nah, wawancara ini memiliki tingkat kemudahan sendiri dibandingkan dengan angket, karena jika wawancara tidak melakukan penghitungan secara statistika, meskipun begitu kelemahan yang ada dalam wawancara membutuhkan waktu penelitian yang relatif lama dibandingkan dengan penelitian menggunakan angket. Pada teknik wawancara ini biasanya dilakukan dalam penelitian kualitatif. Contohnya, penelitian yang menggunakan teknik wawancara, contohnya contoh penelitian yang menggunakan teknik wawancara misalnya tentang menyikapi tentang pendidikan yang dipengaruhi oleh perubahan sosial, lantaran seorang siswa atau pelajar melakukan pencatatan dengan memotret menggunakan handphone. Perolehan data ini dengan wawancara harus melakukan proses pewawancara dengan siswa dan juga gurunya. Nah, itulah dia wawancara. Selanjutnya kita masuk pada angket yang ketiga, yaitu ada angket. Angket identik dengan penelitian kuantitatif karena data yang diberikan pada informan adalah data yang ada jawaban terbuka dan tertutup. Nah, jenis pertanyaan yang ada dalam angket yaitu pertanyaan yang dibutuhkan dalam laporan penelitian. Contoh angket dalam penelitian, misalnya dalam kasus penelitian survei atau sensus yang dilakukan oleh lembaga daerah dan lembaga-lembaga atau perusahaan swasta yang ingin mendapatkan data primer. Nah, itulah dia tadi yang angket. Selanjutnya kita masuk yang terakhir, yaitu ada studi dokumentasi. Nah, dokumentasi ini merupakan cara lain untuk dapat memperoleh data dan responden dan informan menggunakan dokumentasi ini sendiri. Nah, dengan dokumentasi, peneliti memperoleh informasi dan berbagai macam sumber. Informasi tersebut antara lain tempat tinggal, alamat, dan latar belakang pendidikan. Selanjutnya, dokumentasi ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang pertama itu kelebihannya, ada kelebihannya diantaranya memberikan gambaran berbagai informasi tentang informan pada waktu lampau atau yang direkam atau yang didokumentasikan. Nah, selanjutnya menyajikan informasi mengenai hubungan informasi pada masa lampau dengan kondisi sekarang. Yang terakhir yaitu merekam berbagai jenis data tentang informan atau responden seperti identitas responden, identitas orang tua responden, keadaan dan latar belakang keluarga responden, lingkungan sosial, data psikis, kelebihan dokumentasi yang terakhir yaitu merekam berbagai jenis data tentang informan atau responden seperti identitas responden, identitas orang tua responden, keadaan dan latar belakang keluarga responden, lingkungan sosial, data psikis, prestasi belajar, data pendidikan, dan data kesehatan jasmani. Nah, itulah dia kelebihannya. Selanjutnya kita masuk pada kekurangan dokumentasi yang diantaranya yang pertama memerlukan validitas dokumentasi untuk mengetahui keabsahan dokumentasi. Nah, yang terakhir dokumentasi terkadang tidak lengkap sehingga dapat menyesatkan peneliti. Nah, itulah dia kekurangan dokumentasi, studi dokumentasi.
pada studi dokumentasi memiliki sumbernya seperti sumber dokumen ini dibedakan menjadi 4 diantaranya. Yang pertama ada dokumen resmi, dokumen tidak resmi, dokumen primer, dan dokumen sekunder. Saya akan menjelaskan satu-satu, yaitu yang pertama dokumen resmi. Dokumen resmi ini berupa dokumen atau berkas yang dikeluarkan oleh suatu lembaga secara resmi, misalnya rapor, nilai akhir semester, dan arsip sejarah. Yang kedua yaitu dokumen tidak resmi. Dokumen tidak resmi ini berupa dokumen yang diperoleh dan dari sumber tidak resmi, tetapi memberikan informasi penting terkait suatu kejadian. Selanjutnya ada dokumen primer. Dokumen primer berupa dokumen yang diperoleh dan dari sumber atau orang yang menjadi informan dan dari penelitian. Dokumen ini mempunyai nilai keaslian dan bobot lebih valid daripada dokumen lain. Terakhir yaitu dokumen sekunder. Dokumen sekunder ini berupa dokumen yang diperoleh selain dari sumber asli, bisa diperoleh dari sumber yang sah. Yang terakhir ada dokumen sekunder, berupa dokumen yang diperoleh selain sumber sah atau bisa orang lain atau berbagai media seperti surat kabar, laporan penelitian, makalah, dan publikasi lainnya. Dokumen ini tidak memiliki nilai dan bobot keaslian sevalid dokumen primer. Itulah dia teknik-teknik identifikasi yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.